Dan kemudian alhamdulillah minggu kemarin dari AM sudah menghubungi saya secara pribadi begitu. Insya Allah kita akan sama-sama memperjuangkan. Saya tanya, "Nak, apakah kamu siap untuk melanjutkan ini?" Beliau menjawab siap. Ini selama ini child grooming itu kan tidak pernah terungkap begitu meskipun kasusnya banyak. Rilisnya memuat bertajuk Broken Strings karya selebritis Aureli Mooremans hingga kini masih menyita perhatian orang banyak. Buktinya, perbincangan maupun perdebatan soal karya tulis Aureli masih berlangsung di setiap sudut media sosial sampai detik ini. Selain memantik pembicaraan, memuat Broken Strings nyatanya juga memancing dukungan hangat dari berbagai pihak. Menariknya, hal itu tampaknya mendorong Aureli untuk menempuh langkah yang lebih tegas. Terbaru, wanita kelahiran tahun 1993 itu sedang menjalin komunikasi dengan Rieke Diah Pitaloka selaku anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus rekannya di panggung hiburan. Lantas mungkinkah komunikasinya dengan Rieke Diah merupakan sebuah bukti bahwa Aureli akan membawa pengalaman pahitnya ke ranah hukum? Terindikasi dialami oleh artis yang berinisial AM begitu, dengan mengundang berbagai pihak termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu juga ada hal yang sangat penting karena saat ini Komisi 13 bersama dengan Kementerian Hukum sedang membahas revisi atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tadi saya menyampaikan bahwa semoga di dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Indonesia bisa lebih secara eksplisit dan secara tegas memasukkan isu child grooming dari mulai definisi, penegakan hukum, perlindungan korban, penguatan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan juga kaitan yang lebih erat dan penguatan terhadap Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian alhamdulillah minggu kemarin dari AM sudah menghubungi saya secara pribadi begitu, dan insya Allah kita akan sama-sama memperjuangkan. Saya tanya, "Nak, apakah kamu siap untuk melanjutkan ini?" Beliau menjawab siap. Dan apakah berani jika harus ada hal-hal lain yang kita lakukan bersama? AM mengatakan juga berani, dan alhamdulillah saya sudah mulai diberi nomor kontak kuasa hukumnya untuk yang di Indonesia, dan juga dengan keluarga sudah berkomunikasi. Mereka menyatakan bahwa meskipun ini peristiwa yang terjadi sekitar 16 tahun yang lalu, bukan berarti alhamdulillah mereka mengatakan bukan berarti perjuangan kami ini selesai, karena tidak ingin ada AM-AM yang lain, khususnya di Indonesia. Konteks kami bukan hanya women support women, tapi kita saling mendukung itu juga supaya ada hukum yang lebih baik untuk Indonesia yang bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dan perempuan. Walau belum tercetus secara gamblang, spekulasi soal potensi Aureli menempuh langkah hukum tampaknya semakin terlihat nyata. Buktinya, ia tidak hanya sudah menggandeng kuasa hukum di Indonesia, tetapi juga menjalin komunikasi dengan Rieke Diah Pitaloka selaku wakil rakyat yang bertugas di Komisi 13 DPR RI terkait ancang-ancang yang adanya tengah dipersiapkan oleh pihak Aureli. Publik kini dibuat bertanya. Pasalnya, dugaan perilaku kurang enak yang ia terima telah terjadi belasan tahun yang lalu. Menanggapi hal itu, Cassandra Putranto selaku psikolog klinis forensik sudah memberikan penjelasan. Lantas, bagaimanakah Cassandra Putranto menyikapi potensi kekuatan hukum langkah Aureli? Serta mungkinkah Aureli akan membuat laporan polisi? Enggak, kalau di sini bukan yang memutuskan kantor polisi. Iya, maksudnya
Kalau di DPR kita akan ada hearing, namanya rapat dengan pendapat umum antara Komisi 13. Komisi 13 itu mitranya Kementerian Hukum, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya yakin bisa, tetapi tentu saja harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Karena sebagaimana kebutuhan atau ketentuan di dalam sistem perundang-undangan Republik Indonesia, tentu ada aturan-aturan dan ketentuannya ya, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, bahwa ketika ada laporan atau bahkan gugatan ya tentang terjadinya sebuah tindak kekerasan seksual di masa lalu ya, bukti-buktinya apa gitu. Karena pengakuan tidak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Di Indonesia dan di banyak negara di seluruh dunia, sebuah pengakuan kekerasan harus didukung oleh minimal satu alat bukti. Ya, bukan barang bukti loh ya, alat bukti. Karena tidak semua barang bukti bisa menjadi alat bukti. Nah, alat bukti yang diterima di Pengadilan Republik Indonesia adalah satu, visum. Nah, apakah ada visum untuk waktu yang sudah lama? Nah, kalau selama ini belum pernah dilakukan visum, tentu tidak bisa disediakan visum di masa kini. Kecuali kalau pada saat itu dulu pernah ada visum, pernah dibuat visum, dan hasil visum itu bisa digunakan di sekarang, tentu bisa. Kedua adalah bukti chat, bukti digital, video, apapun ya yang terkait dengan kejadian, bahwa mungkin ada ucapan-ucapan, pesan-pesan, grooming, mungkin permintaan untuk menarik konten-konten pornografi misalnya dalam bentuk extortion, karena dalam chat grooming bisa saja terjadi. Itu bisa menjadi bukti. Lalu kemudian saksi, kalau misalnya memang benar ada tokoh-tokoh, orang-orang di sekitar yang memang bisa membenarkan kejadian tersebut gitu. Yang lain mungkin ada bukti-bukti kimia forensik, kimia atau bukti-bukti lain. Lalu ada laporan pemeriksaan psikologi klinis dan untuk hukum, dan laporan pemeriksaan psikologi forensik. Mengetahui apa yang menimpa Aureli belasan tahun lalu, tempatnya meninggalkan luka yang teramat dalam Badirike Dyah Pitaloka. Buktinya, ia sampai terjun langsung dan menjalin komunikasi dengan sang selebritis. Seolah tak ingin ada lagi korban yang jatuh ke dalam lubang yang sama, Rike Dyah Pitaloka pun akan melanjutkan perjuangan di tahap parlementer. Dengan cara mengadakan audiensi dengan pimpinan Komisi 13 demi membahas perkara child grooming di negeri ini. Dengan harapan, kedepannya terdapat landasan hukum yang kuat dan spesifik untuk melindungi korban dan menghukum pelaku child grooming. Jadi atas arahan dan juga dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 13, maka insya Allah minggu depan sedang disusun dulu bahannya, karena ini selama ini child grooming itu kan tidak pernah terungkap begitu, meskipun kasusnya banyak dan nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa benar-benar dapat sanksi hukum secara terbuka begitu. Karena di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga infonya sekarang ada yang malah ada 2 orang korban. Jadi korban itu bukan hanya yang sekarang sedang rame ya dengan bukunya, tapi banyak sebetulnya. Tapi saya sekali lagi mengapresiasi keberanian dari AM itu betul-betul boleh dikatakan mendobrak sistem hukum Indonesia agar lebih memberikan perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini. Dan selain itu siang ini akan ada FGD di Kementerian Hukum terkait revisi atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tadi saya di Komisi 13 juga sudah menyampaikan pemikiran agar kiranya mumpung ada undang-undang lagi direvisi ini bisa dimasukkan satu pasal atau satu bab khusus tentang child grooming gitu. Bagaimana definisinya saja itu belum solid ya, tersebar di beberapa hukum di Indonesia, dari mulai Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Saksi dan Korban tadi, dan KUHP baru sudah mengatur ada 2 pasal, tapi juga belum eksplisit, definisinya saja belum eksplisit. Kita ada contoh di Singapura itu
cukup eksplisit ya, bagaimana pelaku yang usia 21 tahun itu dengan melakukan beberapa indikasi-indikasi tindak cyber grooming, termasuk bentuknya bujukan melalui media gitu, media sosial gitu ya, dan seterusnya begitu. Nah, saya harap ini di Indonesia kita bisa perjuangkan bersama. Berbicara soal memuar Broken Strings karya Aurelie Moeremans, tentunya tak bisa lepaskan dengan sosok Robby Tremonti. Ya, sejak buku digital Broken Strings rilis, namanya terus dikait-kaitkan dengan salah satu tokoh yang tertera dalam buku tersebut. Menanggapinya, Robby Tremonti pun merasa tidak terima. Walau namanya tidak tertulis secara jelas, Robby Tremonti tetap saja muncul ke hadapan awak media dan memberikan klarifikasinya. Sontak saja, sikap Robby Tremonti pun membuat publik semakin menyorot dengan tajam. Lantas, apa sebenarnya alasan Robby Tremonti hingga dirinya sampai klarifikasi di hadapan publik? Yang saya mau tanyakan, kok ada yang merasa? Berarti kok dibalik? Kalau misalkan saya bertatap muka, Aurelie, kamu ngomongin saya ya? Kok kamu ngerasa? Berarti apa? Bukan. Oh, sorry. Berarti Bobby-nya siapa dong? Kalau Aurelie tidak bisa membuktikan ke publik dengan sindirannya, dengan nama samaran itu Bobby, itu siapa? Di Google, di status apapun, di sosial media, di portal manapun, siapa Bobby ini? Buku ini tentang kisah nyata atau bukan? Jadi jawaban saya ke Aurelie, maaf ya Aurelie kalau saya tersindir. Oh, kalau bukan, wah ya bukan saya dong, Bobby ini siapa? Kalau dia ceritakan itu, Bobby-nya bukan saya, cuma ingin apa? Cuma ingin pengalaman, berbagi pengalaman. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa serang siapapun. Jadi jelas ya, saya juga manusia dong, masa nggak boleh marah? Emosi ya. Dan jangan digoreng seperti ini. Kalau saya marah, tuh kan bener isi bukunya, bener kan isi bukunya, bener kan isi bukunya. Orang normal, dimanapun, ibunya difitnah, istilah hiperbolanya, kita akan bela sampai mati. Itu hal yang manusiawi menurut saya. Terjawab? Lewat kemunculannya itu, Robby sendiri tak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kala itu Robby menegaskan, bila dirinya menginginkan semua mereda dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan hukum. Namun di balik itu, ia juga menegaskan siap menempuh jalur hukum. Bila mana hal itu memang diperlukan. Lantas, seperti apa praktisi hukum Rasman Aris Nasution menyikapi potensi adanya langkah hukum dalam perkara ini? Serta bagaimanakah pula sikap Robby Tremonti? Kalau diperlukan, kan cuma mau peaceful. Tapi kalau saya disudutkan seperti ini, netizen masih ngegoreng, tanda kutip ya, netizen bener atau bukan, penggiringan opini atau bukan. Terjawab? Saya kan memantau sosial media, keluarga besar saya tahu saya dilibatkan ya dalam hal seperti ini ya. Kita lihat perkembangan. Yang penting saya cuma ingin apa? Saya 16 tahun ini, dari tadi kita sudah bicarakan, 16 tahun ini dari tahun 2013 buat yang mungkin 2013 sekarang udah dewasa ya. 2013 ke 2025 12 tahun. Ya. Anak-anak sekarang yang baca sosial media kan mungkin nggak ikutin dari 2013. Saya cuma mau pemulihan nama baik saya, sangat wajar. Saya kan juga harus bekerja. Menempuh jalur hukum itu kan harus nggak boleh asal-asalan, kan harus konsultasi,
sejelas-jelasnya, oh begini loh duduk perkaranya. Seorang pengacara dan ahli hukum kan harus mempelajari dulu. Nggak semua ahli hukum itu ikutin gosip yang beredar kan. Jawab. Ya, sangat bisa dibawa ke jalur hukum. Apakah Aurelnya, apakah Bobinya atau Robinya? Tergantung gitu. Dan saya dapat info tadi, sebenarnya Aurel kan tidak sebut nama Bobi atau Robi kan. Dia hanya berinisial B, tapi ternyata Bobi klarifikasi. Nah, kalau memang ada tindakan hubungan sebab akibat antara keduanya, maka layak diperiksa kedua-duanya gitu. Nah, kalau ini menjadi kepentingan yang delik umum bukan delik aduan, bisa juga, tapi sepanjang yang saya amati tadi ini masih delik aduan. Apakah si Robi merasa keberatan atau Bobi keberatan atau Aurelnya gitu. Nah, lalu kemudian ini bisa diperiksa keluarganya si Bobi atau Robi karena melibatkan orang tuanya, mencuci dan lain sebagainya kan. Nah, artinya ada di situ untuk mengeksploitasi anak di bawah umur gitu. Tapi cerita ini cerita yang sudah berlangsung beberapa tahun dan saat ini dia sudah dewasa, akan menjadi sulit gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.